Hai Jesiers, kembali lagi di Fakta Alkitab. Dan kali ini kita akan lanjutkan membahas mengenai murid Yesus yang lainnya, yaitu Matius. Tapi sebelum itu, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya ya. Rasul Matius atau yang bisa disebutkan juga Matiyahyu yang berarti hadiah dari Tuhan, dalam bahasa Yunani diketahui Mataios adalah seorang Kristen yang hidup pada abad pertama Masehi. Ayah dari Matius ialah Alfeus yang pernah bekerja sebagai seorang Kapernaum. Matius dibicarakan dalam tulisan Kristen awal, terutama 3 Injil Sinoptik. Dia dipercayai sebagai penyusun atau sumber utama dari Injil Matius, salah satu dari 4 kitab Injil dalam Alkitab. Dalam seni, Matius seringkali digambarkan dalam seni Kristen sebagai pria bersayap, menunjuk ke malaikat yang mendiktenya pada saat dia menulis. 3 lukisan tentang hidupnya digambar oleh Caravaggio La Coscienza Maschile dalam gereja San Luigi dei Francesi di Roma. Bagaimana dengan kisah kehidupan Matius? Berawal sebagai pemungut cukai dari Kapernaum, ia dipanggil dan menjadi salah satu dari ke-12 murid Yesus. Matius diketahui memungut pajak dari orang Yahudi untuk Raja Herodes Antipas. Sebagai seorang pemungut cukai, Matius diyakini fasih berbahasa Aram dan Yunani. Setelah dipanggil menjadi murid Yesus, Matius mengundang Yesus datang ke rumahnya dalam satu perjamuan. Melihat itu, para ahli kitab dan orang Farisi mengkritik Yesus karena makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa. Berdasarkan tradisi Kristen, Matius mengabarkan Injil selama 15 tahun di kalangan masyarakat Yahudi Yudea, dan kemudian berkeliling ke negara lain, termasuk Ethiopia di selatan Laut Kaspia, bukan Ethiopia di Afrika, dan di beberapa wilayah kerajaan Persia dan kerajaan Partia, Makedonia, dan Suriah. Adapun fakta-fakta mengenai Rasul Matius sebagai berikut. Pertama, Matius bernama Lewi sebelum dipanggil oleh Yesus. Namun tidak diketahui apakah Yesus memberi nama Matius atau dia sendiri yang menggantinya. Tetapi namanya merupakan kependekan dari Matatias yang artinya pemberian Yahweh atau pemberian Allah. Kedua, walaupun masa lalunya penuh dosa, Matius secara unik memenuhi syarat sebagai seorang murid. Dia adalah seorang pencatat yang akurat dan pengamat pribadi yang tajam. Dia bisa menangkap detail yang paling kecil. Sifat-sifat ini sangat menolong dia ketika menulis kitab Injil Matius sekitar 20 tahun kemudian. Ketiga, menurut tradisi, Matius berkhotbah selama 15 tahun di Yerusalem setelah kematian dan kebangkitan Yesus, lalu pergi bekerja di ladang misi ke negara-negara lain. Santo Irenaeus mengatakan bahwa Matius memberitakan Injil di antara orang-orang Yahudi. Santo Clemens dari Alexandria menguatkan pernyataan ini. Keempat, sebelum bertemu Yesus, Matius adalah orang yang tamak. Dia berpikir uang adalah terpenting dalam hidup dan melanggar hukum-hukum Allah untuk memperkaya dirinya sendiri dengan mengorbankan sesama warga negaranya. Kelima, Matius adalah penulis Injil Matius dan merupakan kitab pertama dalam Perjanjian Baru. Injil ini ditulis Matius untuk pembaca Yahudi demi meyakinkan mereka bahwa Mesias yang dinanti-nantikan telah datang dalam diri Yesus Kristus. Keenam, mengenai di mana dan kapan Injil Matius ditulis, sebagian sarjana menyebutkan Antioquia, sedangkan menurut Athanasius, Injil ini ditulis di Yerusalem, Ebed Jesu di Palestina, dan Yerome di Yudea. Pandangan secara umum menyebutkan daerah Palestina sebagai tempat pembuatan Injil ini, dan dalam hal ini tampaknya kebanyakan sarjana sepakat. Sedangkan bila mengandaikan bahasa Yunani sebagai bahasa Injil, maka Syria akan menjadi tempat yang lebih cocok karena lebih banyak penduduk Syria yang menggunakan bahasa Yunani daripada di Palestina. Dan diketahui bahwa kaum Yahudi saat itu dikenal menggunakan 3 bahasa, yaitu Arami, Ibrani, dan Yunani. Namun, bahasa Yunani pada masa itu hanya dikuasai oleh kaum terpelajar dan kolaborator Romawi. Lalu bagaimana dengan kisah kematiannya? Hanya sedikit yang diketahui tentang akhir hidup Rasul Matius, kapan dan bagaimana cara kematiannya. Tetapi menurut legenda, Matius pergi ke Ethiopia dan bertemu dengan Kandake. Ada yang mengatakan bahwa ia direbahkan di tanah dan dipancung kepalanya dengan halberd, senjata abad ke-15-16 yang memiliki pisau seperti kapak dan ujung logam yang runcing pada ujung batangnya yang panjang, di kota Nadabah atau Nadayar, Ethiopia, sekitar tahun 60 Masehi. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa Matius martir dengan cara dibakar, dirajam, atau dipenggal. Namun, dalam buku The Martyrologi Romawi hanya tertulis Esse Matelai, qui di a Ethiopia praedicans martyrium passus est, yang diartikan Santo Matius Rasul menderita kemartiran di Ethiopia. Demikian fakta Alkitab mengenai murid Yesus, Matius. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di-like, apalagi di komen, karena itu hal yang paling kita tunggu supaya bisa menjadi berkat juga bagi yang lain.
Jangan lupa di-share dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng kamu untuk notifikasi video-video terbaru kami. Bagi kamu yang ingin memberkati orang lain, kamu bisa mewujudkannya dengan cara mendukung kami untuk terus memproduksi video Fakta Alkitab dengan memberikan donasi minimal Rp100.000. Caranya, kunjungi link ini atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0878 7490 5248. Terus saksikan Fakta Alkitab. God bless!